Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang fluida statis. Di fluida statis ini kita akan membahas beberapa sub. Yang pertama, tekanan dan tekanan hidrostatik. Yang kedua, hukum Pascal. Yang ketiga, hukum Archimedes. Dan yang keempat adalah fenomena dalam fluida statik. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai tekanan. Sebenarnya untuk tekanan ini sendiri sudah dibahas ketika jenjang SMP atau sekolah menengah pertama, ya, di mana bahasa Inggris dari tekanan itu adalah pressure. Ya. Oleh karena itu, simbol dari tekanan adalah P, kita ambil dari huruf depannya, di mana kita memiliki persamaan bahwa P sama dengan F dibagi dengan luas penampang. A ini adalah area, F ini adalah force atau gaya. Ya. Gaya satuannya adalah Newton. A ini area, satuannya meter kuadrat. Ini merupakan rumus tekanan dasar yang sebenarnya kita harus mengingat kembali, ya, karena ini sudah dijelaskan ketika waktu SMP. Kalau misalkan kita lihat contoh soalnya, karena membutuhkan kayu untuk memperbaiki rumahnya, Zoro membeli puluhan potongan kayu. Potongan kayu tersebut disusun ke sebuah box kosong dengan gaya sebesar 200 Newton. Jika luas telapak kaki besarnya 100 cm kuadrat, hitung tekanan yang diberikan Zoro terhadap box tersebut. Ya, kalau kita tulis apa saja persamaan yang diketahui dari soal, ya. Gaya sebesar 200 Newton berarti F-nya sebesar 200. Kemudian ada luas. Luas itu area. Area tadi berapa? Areanya 100 cm kuadrat. Karena di sini masih dalam bentuk CGS, harus kita rubah ke dalam bentuk MKS, ya. Cm kuadrat menjadi 0,01 meter kuadrat. Jadi berapa tekanan yang diberikan? Rumus dasarnya kita sudah tahu bahwa P sama dengan F, ya, dibagi dengan A, ya. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 200 kali 10 pangkat 2 Newton. Jadi ini masih dasar kali, jadi teman-teman harus bisa dan harus bisa memahami. Oke, sekarang kita lanjut ke tekanan hidrostatik, ya. Berarti hidro itu adalah air, statik itu dalam keadaan diam, ya. Jadi teman-teman harus tahu statis dinamis itu apa, ya. Itu pengetahuan umum. Hidro ini adalah air, statik ini adalah diam. Sedangkan lawan kata dari statik ini adalah dinamis, ya. Lawan katanya dinamis. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya, konsep dasar dari tekanan itu, tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Artinya apa? Jadi tekanan air itu bergeraknya ke semua arah. Karena zat cair ini jarak antar partikelnya itu berjauhan, sehingga pergerakannya itu sangat bebas. Ya, ketika benda cair memiliki bentuk yang mudah berubah atau tidak tersusun rapat, ya, massa jenisnya, ya. Jadi massa jenisnya itu dia tidak terlalu rapat, tidak tersusun rapat, sehingga dia bergerak ke segala arah. Oleh karena itu timbullah tumbukan antar partikel-partikel yang lain. Tumbukan inilah yang kita sebut sebagai tekanan, ya. Bisa dipahami, ya, kenapa air itu memiliki tekanan. Tekanan itu nanti akan mempengaruhi dari kedalamannya, pasti akan berpengaruh. Kemudian tekanan hidrostatik secara matematis simbolnya adalah pH. P tadi adalah pressure, H di sini adalah hidrostatiknya, berarti tekanan hidrostatik.
Untuk menentukan persamaan tekanan hidrostatik, dasar kita adalah tekanan dasar mula tadi. Ya, P sama dengan F dibagi dengan A. F gaya, A adalah luas penampang. Oke, F ini apa? Nah, ingat materi kita ya tentang hukum Newton. Ya. Hukum Newton itu dikenal sebagai M kali G. Kalau bendanya ya dipengaruhi oleh gravitasi, maka percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Ya. F ini adalah M dikalikan G, massa dikalikan gravitasi, dibagi dengan luas penampangnya. Kemudian ini kita berkaitan dengan suatu zat yang dimana partikelnya itu tidak tersusun dengan rapat. Berarti tadi ada apa? Ada massa jenisnya. Oleh karena itu, M di sini kita hubungkan dengan suatu massa jenis. Persamaan massa jenis ini juga sudah dibahas ketika di SMP. Persamaan dari massa jenis ini adalah Rho sama dengan M dibagi V ya. Masih ingat ya? Simbol dari massa jenis adalah Rho. Cara bacanya ini adalah Rho. Dimana persamaan dari massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. Ini adalah massa, satuannya biasa dalam bentuk kilogram, dan ini adalah volume. Ya, volume dalam bentuk meter kubik. Oke, oleh karena itu M ini bisa kita substitusi. M ini kan kita peroleh berarti M sama dengan Rho dikalikan V. Ya, berarti M ini kita substitusi ke sini, sehingga kita dapatkan persamaannya adalah Rho dikalikan V dikalikan G per A. Bisa dipahami ya? Kemudian volume dibagi dengan luas penampang. Ingat ya, ketika volume dibagi dengan luas penampang itu sama saja dengan ketinggiannya. Oleh karena itu kita dapatkan rumus final dari tekanan hidrostatik adalah Rho dikalikan G dikalikan H. H ini perolehannya adalah dari volume dibagi dengan luas penampang. Satuannya apa? Satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Bisa juga Pascal, biasanya selalu menggunakan Pascal ya, satuan dari tekanan. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, berarti hanya 3 meter. Kemudian massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berarti Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi tersebut adalah 10 Newton per kilogram, gravitasinya 10 Newton. Besar tekanan hidrostatiknya adalah, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pH-nya tadi. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Rho dikalikan G dikalikan H. Sangat simpel, sederhana, dan mudah dipahami. Kalau kita sudah tahu persamaannya, berarti tinggal kita masukkan nilai-nilainya ke persamaan ini. Rho-nya berapa? Ya, Rho-nya tadi 1000, gravitasinya 10, ya, ketinggiannya adalah 3 meter. Tinggal kita kalikan semuanya, kita dapatkan tekanan yang dialaminya adalah 30 kilopascal. Kilo ini artinya 1000, berarti 30.000 pascal ya. Masih sangat mudah untuk dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan mutlak hidrostatik. Masih berkaitan dengan tekanan hidrostatik, tapi ini tekanan mutlak. Biasanya tekanan mutlak atau tekanan total hasil penjumlahan dari tekanan hidrostatik dengan tekanan atmosfer. Ya, jadi ada tekanan atmosfernya. Biasanya, bukan biasanya ya, tekanan atmosfer ini sudah ada nilainya, di mana nilainya 1 atm itu sebesar 10 pangkat 5 pascal. Berarti nanti kalau misalkan tekanan atmosfernya 2 atm, berarti 2 kali 10 pangkat 5 pascal ya. Begitu seterusnya. Persamaannya adalah P sama dengan PH ditambah P atm. PH ini adalah tekanan hidrostatis tadi ya. P hidrostatis ya,
Kemudian yang P di sini adalah tekanan totalnya atau tekanan mutlaknya. Ya, yang ini mutlak, satuannya sama dalam tekanan Pascal. Kemudian PATM ini adalah tekanan atmosfer. Tergantung nanti di soal dia diketahui berapa, 2 atm kah, 3 atm, 4 atm, dan seterusnya. Ya, ini masih bisa dipahami. Oke, kita ke contoh soalnya. Sebuah benda berada pada kedalaman 30 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan tekanan udara di luar 10 pangkat 5 Newton per meter. Tentukan tekanan hidrostatik yang dialami benda dan tekanan total yang dialami benda tersebut. Ya. Oke, yang pertama yang A, hitunglah tekanan hidrostatisnya. Kita sudah tahu bahwa persamaan dari tekanan hidrostatis tadi adalah Rho dikalikan G dikalikan H. Ya. Di sini di soal sudah dijelaskan semua persamaannya, ya. Bahwa di sini massa jenis Rho, ya, yang ini adalah Rho. Kemudian yang ini adalah kedalamannya 30 meter. Kemudian ini gravitasinya, kemudian tekanan udara luar, berarti ini PATM-nya, ya. Yang ini adalah PATM. Yang pertama yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik, berarti 1000 dikalikan 10 dikalikan 30, ya, sesuai dengan yang diketahui di soal. Berarti kita dapatkan tekanan hidrostatisnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, sekarang tinggal kita cari yang B-nya. Hitunglah tekanan total yang dialami benda. Apa persamaannya tadi? Persamaan dari tekanan total tadi adalah BH ditambah PATM. Tekanan hidrostatis yang sudah kita cari dijumlahkan dengan tekanan ATM-nya atau tekanan atmosfer yang diketahui di soal. Oke, tadi tekanan hidrostatisnya adalah 3 kali 10 pangkat 5, kita masukkan, dan di soal tekanan atmosfernya adalah 10 pangkat 5. Ya, berarti kan 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5. Ya, di sini pangkatnya sama. Artinya apa? Berarti 3 ditambah 1 dikali 10 pangkat 5. Karena di sini kan bernilai 1, ya. 1 kali 10 pangkat 5. Berarti 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi cukup mudah untuk dipahami oleh teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.